Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapur kajian kita, dapur yang turut berkomitmen mencerdaskan kehidupan berbangsa. Hari ini kita akan kupas-kupas sosok besar, tokoh besar dunia. Beliau adalah Alexander Agung atau Alexander the Great. Alexander yang hidup 356 tahun sebelum Masehi dari Macedonia, Yunani kuno ya. Beliau adalah putra dari Raja Philips. Beliau adalah Alexander ketiga ya di Yunani. Yang mana Alexander ini termasuk tokoh muda ya. Ini penting karena beliau adalah tokoh muda. Pada usia 18 tahun beliau sudah menjadi komandan kavaleri, sudah menjadi komandan perang gitu. Dan saat ayahnya terbunuh, beliau di usia 20 tahun sudah menjadi Raja Yunani. Dan beliau meninggal di usia 33 tahun. Jadi kalau terhitung semenjak beliau menjadi panglima perang di usia 18 tahun, dan meninggal di usia 33 tahun. Selama penaklukannya yang 15 tahun ini, Alexander ini tak terkalahkan dan penaklukannya sangat luas sehingga seringkali disebut-sebut sebagai Raja Tiga Benua gitu ya, dari Eropa ke Asia bahkan ke Afrika ya. Ini hebatnya Alexander Agung. Dan yang unik dari tokoh ini bahwa dari setiap penaklukannya, di daerah-daerah penaklukannya, baik itu di Turki, Persia, India, Irak, Pakistan, Tajikistan, Mesir, beliau selalu menamai kota-kota taklukannya dengan namanya sendiri, yaitu Alexandria. Jadi sejarah mencatat hampir lebih dari 70 kota taklukan dari Alexander ini dinamai dengan Alexandria ya. Ini uniknya seperti itu. Dan di India bahkan ada satu kota yang dinamakan dengan nama kudanya yang mati dalam pertempuran, yaitu kota Bucephalus nama kudanya ya. Bucephalus Alexandria itu di India, dan kota yang dinamakan dari nama kudanya yang mati pada saat pertempuran. Kemudian banyak juga mitos-mitos yang menyelubungi tentang Alexander ini karena begitu besarnya ya. Mitos yang menyelubungi bahwa Alexander ini keturunan langsung dari dewa Zeus. Yunani kuno itu kan selalu identik dengan dewa-dewa. Dewa Zeus ini salah satu dewa tertinggi Yunani. Karena ibunya konon katanya dalam mimpinya disambar petir gitu, ketika sedang mengandung Alexander gitu. Dan ayahnya sendiri bermimpi bahwa kandungan ibunya distempel dengan stempel bergambarkan singa. Nah, itu mitos-mitos tentang Alexander. Ada juga kematiannya yang kontroversi, dengan mati di usia yang sangat muda, meninggal di usia sangat muda. Ada yang bilang beliau ini diracun oleh orang-orang terdekatnya, ada yang bilang dipanah oleh anak buahnya, ada juga yang dianggap terkena sakit malaria, tipes ya, itu kontroversi di seputar kematian. Bahkan hal-hal misteri saking besarnya, sebagian menganggap bahwa Alexander Agung ini atau Alexander the Great ini adalah Iskandar Zulkarnain, Nabi Iskandar Zulkarnain yang ada dalam surah Al-Kahfi ya, surah Al-Kahfi, bahwa raja ini adalah raja yang membangun benteng dari tembaga untuk membentengi Ya'juj dan Ma'juj supaya tidak melanda dunia gitu. Salah satu yang percaya akan hal itu adalah Michael Hart, itu menganggap bahwa Alexander the Great itu ya Iskandar Zulkarnain. Ada juga yang menentang, yang menganggap bahwa Alexander Agung adalah bukan Iskandar Zulkarnain yang dimaksud dalam surah
Al-Kahfi itu misteri-misteri yang sampai hari ini masih menjadi perdebatan dan kontroversi. Itu mungkin prolog tentang Alexander, seorang manusia besar yang waktu itu memang mode hidup kerajaan itu memang saling menaklukkan ya, seperti zamannya Alexander, Genghis Khan. Kalau di Nusantara mungkin ada Gajah Mada, itu kan mereka satu sama lain saling menaklukkan wilayah dan memperluas wilayah itu dengan pedang ya, dengan perang, cara penaklukan. Alexander ini memang dicatat sebagai kekaisaran, salah satu kekaisaran yang memiliki luas wilayah, sangat luas sepanjang sejarah dunia ya. Samping itu mungkin ada Genghis Khan dan lain-lain. Oke, selanjutnya jika kita menyimak dan menganalisis sejarah hidup Alexander, Alexander ini punya karakter, diantaranya orangnya adalah orang yang cerdas dan mau belajar, karena Alexander ini dalam sejarah terkenal sekali sangat jenius di dunia kemiliteran gitu, sehingga dalam setiap penaklukan itu tidak pernah terkalahkan gitu. Sehingga beliau ini adalah kenal sebagai orang yang cerdas, jenius dan mau belajar gitu. Kita tahu salah satu guru dari Alexander ini adalah filsuf besar juga dari Yunani, yaitu Aristoteles ya. Karakter yang pertama dari Alexander itu cerdas dan mau belajar jika kita menganalisis perjalanan hidupnya, sejarah hidupnya. Kemudian yang kedua juga bertanggung jawab terhadap hidupnya. Artinya kan Alexander ini orang yang sangat serius dengan hidupnya gitu, karena orang yang tidak bertanggung jawab kan tentu orang yang tidak serius dan santai-santai dengan hidupnya. Alexander ini orang yang sangat kerja keras gitu, dalam perjalanan hidupnya penuh dengan penaklukan gitu, sehingga beliau ini orang yang sadar akan posisinya sebagai raja, dan beliau ini sangat bekerja keras, artinya sangat bertanggung jawab dengan posisinya gitu. Kemudian Alexander juga ya kita analisis termasuk orang yang tekun dan pantang menyerah ya. Kesenangan Alexander justru di masa muda ini kan terletak pada perjuangan. Kalau anak-anak di usia 18 tahun masih suka main-main kan, bersenang-senang, kalau Alexander ini justru sudah jadi komandan perang ya, sudah memikul tanggung jawab yang besar, dan kesenangan beliau justru dalam perjuangannya, dalam proses perjuangannya kelihatan. Jadi orangnya sangat tekun dan pantang menyerah. Kalau kita baca sejarah-sejarah tentang Alexander akan nampak karakter beliau ini sangat tekun dan pantang menyerah. Kemudian punya integritas, adil dan berkomitmen. Jadi beliau ini orang yang berpegang pada prinsip-prinsip hidupnya dan punya nilai-nilai yang dia pegang dalam hidupnya. Tentu ini tidak lepas dari didikan dan ajaran filsuf besar di belakangnya adalah Aristoteles gitu. Sehingga beliau ini dikenal sangat berkomitmen dengan visi-visi hidupnya dan sangat adil kepada pasukan-pasukan yang dia pimpin gitu, sehingga pasukannya begitu besar dan begitu patuh kepada Alexander ya. Tidak mungkin kalau karakter yang mencela-mencela, tidak jelas gitu, tidak serius diikuti dan dituruti oleh pasukan perang yang sebegitu hebat dan besar ya, kalau karakternya tidak berintegritas. Kemudian Alexander ini sosok yang pemberani. Jadi berani, beliau ini orang yang berani, sehingga mematok dari kecil cita-citanya yang sangat tinggi, yaitu menaklukkan dunia, menjadi salah satu penakluk dunia. Itu sudah cita-cita dan visi yang memang ditanamkan oleh ibunya sedari kecil gitu. Jadi kalau kata
Bung Karno itu kan, gantungkan cita-citamu setinggi langit, seandainya pun kau terjatuh, kau akan terjatuh di antara bintang-bintang. Alexander ini memang sosok yang berani merealisasikan mimpinya dan mematok cita-citanya begitu besar, menaklukkan seluruh dunia. Kemudian Alexander ini sosok yang peduli, karena kalau kita lihat dalam perjalanan dan sejarah-sejarahnya, Alexander ini dikenal sangat dekat dengan pasukan perangnya. Beliau bisa hidup di tenda-tenda membaur dengan pasukannya, kemudian makan, tidur di sana gitu. Sangat menjalin kedekatan emosional dengan pasukannya, dan sangat peduli terhadap teman-temannya. Jadi beliau ini sosok yang sangat peduli gitu, mempedulikan pasukannya yang dalam perjalanan perang ini kan tentu banyak hal kesulitan yang harus dialami oleh pasukan perangnya, dan Alexander ini kenapa begitu disegani oleh pasukannya, karena beliau dikenal sangat care, sangat peduli kepada pasukannya. Jadi ini 6 karakter yang membuat Alexander sukses ya. Yang pertama tadi, cerdas dan mau belajar, karakter orangnya cerdas dan mau belajar. Kita tahu disebut mau belajar karena beliau selalu membawa cerita tentang salah satu cerita-cerita Yunani kuno tentang Achilles, karena beliau ini sangat mengidolakan Achilles. Jadi buku itu selalu dibawa kemana dia pergi ya, karya itu gitu, untuk memotivasi dirinya mungkin. Jadi beliau ini cerdas dan mau belajar karakternya. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap hidupnya. Kemudian tekun dan pantang menyerah, punya integritas, adil dan berkomitmen orangnya. Kemudian pemberani dan peduli. Ini 6 karakter yang membawa Alexander ke puncak kejayaan ya. Posisinya 6 karakter yang membawanya pada kesuksesan gitu. Ini mungkin perlu kita tiru ya, perlu kita teladani. Kemudian kalau kita mempelajari, menganalisis sejarah hidupnya dengan karakter yang begitu kuat, begitu hebat dan berintegritas, kita kalau membaca sejarahnya akan menemukan sebetulnya siapa sih yang mendidik Alexander, mempengaruhi Alexander sehingga memiliki karakter yang sedemikian kuat gitu, semangat yang sedemikian hebat. Kalau kita lihat perjalanannya Alexander itu, yang pertama yang paling berpengaruh dalam hidupnya adalah ibunya sendiri. Ibunya ini namanya Olympias, istri keempat dari Raja Philip. Jadi Raja Philip ini punya 7 istri, dan Alexander ketiga ini atau Alexander Agung ini adalah putra dari istri keempat Raja Philip gitu, yang mana dari sekian putra-putranya memang Alexander ini yang paling diproyeksikan untuk menjadi penerus Raja Philip, karena memang dari kecil sudah memperlihatkan bakat-bakat kepemimpinannya mungkin ya. Ibunya memberikan dan menanamkan visi besar bahwa sangat meyakini bahwa Alexander suatu saat akan menjadi orang besar, akan menjadi raja yang besar bahkan melampaui ayahnya. Ini ditanamkan kuat oleh ibunya, bagaimana ibunya selalu mendoktrin Alexander ini bahwa Alexander ini keturunan dewa gitu ya, menanamkan kepercayaan diri yang tinggi dengan cerita-cerita bahwa saat ibunya mengandung itu kandungannya disambar petir, dan dewa petir ini kan dewa Zeus gitu. Jadi ibunya sedari kecil selalu menanamkan kepercayaan diri yang tinggi gitu. Bahkan dalam satu cerita ketika Alexander mengadu ke ibunya bahwa kenapa ayahnya satu mungkin kecewa dengan ayahnya, dan berkata kepada ibunya, ayahnya mungkin kecewa denganku katanya, karena tidak lagi memuji kemampuanku. Ibunya berkata, ayahmu tidak kecewa, ayahmu hanya
cemburu denganmu katanya, karena kamu memiliki potensi dan bakat besar untuk bisa melampaui ayahmu. Jadi jawabannya selalu memberikan jawaban yang optimis. Jadi memang dari kecil didikan ibunya ini, Alexander ini selalu dijauhkan dari mental-mental yang pesimis ya. Contoh mental pesimis, kalau kebanyakan itu kan ya kita ini kan orang kecil gitu, kita ini orang nggak punya, mau bisa apa, mau apa gitu kan, nggak bisa. Kok kita ini hanya orang biasa. Nah itu kan didikan seperti itu dalam lingkungan Alexander itu nggak ada. Justru Alexander itu ditanamkan sangat pesimis bahwa Alexander satu saat bisa menjadi raja besar, dan ini psikologi ini ditanamkan oleh ibunya begitu kuat dari sejak kecil ya gitu. Kemudian orang yang berpengaruh kedua dalam kehidupan Alexander sehingga memiliki karakter yang kuat itu adalah ayahnya. Ayahnya ini kan Raja Philip. Jadi Alexander melihat langsung, mengikuti sepak terjang ayahnya gitu. Jadi beliau ini mengetahui secara langsung teknis-teknis yang ayahnya jalankan saat memimpin, bahkan di medan perang gitu. Jadi ayahnya sebagai contoh langsung dari Alexander ketika ayahnya berkuasa menjadi raja Yunani, yang waktu itu memang Raja Philip ini berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah Yunani ya. Hingga ayahnya begitu berpengaruh. Juga ayahnya bahkan menanamkan bahwa bercerita kepada Alexander itu bahwa ketika Alexander dikandung dalam rahim ibunya, beliau bermimpi menstempel kandungan ibunya dengan gambar singa gitu, dan itu diyakini bahwa suatu saat Alexander akan menjadi raja yang besar, raja yang hebat gitu. Kemudian orang yang berpengaruh berikutnya adalah gurunya. Gurunya sendiri adalah Aristoteles. Kita tahu Aristoteles ini adalah filsuf besar ya, filsuf besar di zaman Yunani, di mana ayahnya menyewa Aristoteles untuk mendidik Alexander dari usia 13 tahun sampai usia 16 tahun gitu. Sengaja Alexander ini dididik oleh Aristoteles yang ditugaskan oleh ayahnya sendiri untuk bisa membangun karakter dan pendidikan Alexander semasa remaja ya. Hingga satu saat pernah Alexander ini merasa pesimis melihat kehebatan ayahnya begitu hebat, aku mungkin gak sehebat ayahku. Dia curhat pada gurunya, dan gurunya menjawab, ini sangat terkenal ceritanya, bahwa kemudian Aristoteles menjawab sembari membawa peta dunia. Jawaban Aristoteles, anakku, katanya Alexander, ayahmu hanya menaklukkan wilayah di Yunani, ini peta Yunani katanya, dan kamu mendapatkan jatah sisanya yaitu seluruh dunia gitu. Jadi kamu akan melampaui Yunani itu sendiri. Kehebatanmu tidak akan cukup ditampung oleh kekaisaran seluas Yunani. Kamu akan melampaui kepemimpinan di luar Yunani, dan kamu anak Yunani berhak menjadi pemimpin untuk wilayah-wilayah di luar Yunani. Itu jawaban Aristoteles yang kemudian semakin memacu kepercayaan diri Alexander ya gitu. Kemudian yang berpengaruh berikutnya adalah idolanya. Idola Alexander ini mengidolakan pahlawan Yunani dalam perang Troya, yaitu Achilles ya. Achilles ini pahlawan Yunani yang sangat gagah berani, terkenal dalam perang Troya ya gitu. Jadi cerita tentang Achilles ini selalu dibawa oleh Alexander kemanapun ia pergi berperang.